warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Bagaimana? Apakah masih tetap semangat? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Walaupun hari ini kita masih belajar online dari rumah. Oh ya, sudah siap untuk belajar? Nah, jika sudah siap, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita ingat. Jika sudah berdoa, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pernahkah kalian memiliki pertanyaan tentang suatu objek? Misalnya seperti, apa saja kandungan pada madu? Atau bagaimana pohon dapat berkembang biak? Nah, untuk mengetahui jawaban dari semua itu, kita membutuhkan adanya teks laporan hasil observasi. Lalu apa sih laporan hasil observasi itu? Ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi tentang suatu objek. Objeknya itu bisa benda, bisa tempat, situasi ataupun lingkungan dan lain sebagainya berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan secara sistematis. Teks laporan hasil observasi disebut juga sebagai teks klasifikasi. Artinya, setiap objek yang diobservasi akan dikelompokkan sesuai dengan bagian-bagiannya. Nah, pengelompokan ini harus berdasarkan jenis dan sifatnya yang disajikan dengan apa adanya, yaitu bersifat objektif tanpa tambahan opini dari penulisnya. Kemudian, teks laporan hasil observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan secara rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Berikut ini adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, isinya itu yang dibahas adalah tentang suatu objek. Nah, bisa situasi, lingkungan, ataupun benda di sekitar kita. Nah, yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum. Tadi bisa apa saja ya objeknya. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Jadi kita menjelaskan berdasarkan keilmuan, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, tanpa kita tambahkan menurut opini atau pendapat kita. Yang keempat, objek atau hal yang dibahas itu harus sistematis, artinya harus berurutan. Contoh misalnya di paragraf pertama kalian menjelaskan tentang pengertiannya atau definisi dari objek. Di paragraf kedua kalian menjelaskan tentang sifat-sifatnya, kemudian jenisnya. Seperti itu ciri-cirinya, jadi harus sistematis, harus berurutan. Kemudian yang kelima adalah memerinci objek, seperti definisinya bagaimana, pengelompokannya apa saja, ciri-ciri objeknya seperti apa. Nah, itu adalah memerinci objek. Jadi ditulis secara detail dan terperinci. Ciri-ciri selanjutnya yaitu bersifat objektif. Artinya penulis harus menyampaikan dengan apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan atau dikurangi sedikit pun. Yang kedua, teksnya harus berdasarkan fakta. Artinya, penulis harus memberikan hasil pengamatan berdasarkan data sebenarnya. Yang ketiga, teks bersifat khusus atau lebih spesifik. Artinya, penulis harus memberikan hasil pengamatan secara jelas terhadap suatu permasalahan yang ada. Kemudian, teks disajikan secara lengkap. Artinya, penulis harus menuliskan semua hasil pengamatan yang dibutuhkan secara terperinci. Nah, yang terakhir, teks disajikan secara menarik. Artinya, si penulis harus menyesuaikan teks laporan hasil observasi dengan kebutuhan pembacanya.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nah, isinya itu terdapat pernyataan umum atau deskripsi umum, yaitu paragraf yang berisi gambaran umum tentang objek yang diamati. Kemudian berisi yang kedua, deskripsi bagian, yaitu paragraf kedua berisi gambaran atau penjelasan terperinci tentang bagian-bagian objek yang diamati. Bagian-bagiannya bisa berupa ciri-ciri objek, manfaat objek, ataupun sifat-sifat objek. Yang ketiga berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan itu adalah ringkasan dari hal yang telah kita bahas. Berikut ini adalah contoh pernyataan umum. Eceng gondok termasuk ke dalam kelompok gulma perairan. Tanaman ini memiliki kecepatan berkembang biak vegetatif yang sangat tinggi. Nah, sampai dengan terakhir di paragraf 1 ini namanya pernyataan umum, yaitu si penulis menjelaskan tentang hal-hal yang masih umum dari sebuah objek yang diamati atau yang diobservasi. Kemudian berikut ini adalah contoh deskripsi bagian. Di paragraf kedua itu berisi tentang deskripsi bagian. Contoh teksnya adalah eceng gondok memiliki bunga yang indah berwarna ungu muda. Daunnya berbentuk bulat telur dan berwarna hijau segar serta mengkilat jika terkena paparan sinar matahari. Nah, pada teks ini menjelaskan tentang bagian-bagiannya, yaitu menjelaskan ciri-ciri khusus dari objek yang kita amati. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat utama atau gagasan utama yang sering disebut juga dengan ide pokok. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Nah, kalimat utama ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah paragraf deduktif, di mana kalimat utamanya ini terletak di awal kalimat. Itu namanya paragraf deduktif. Nah, yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Kemudian yang ketiga adalah paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Yaitu paragraf yang memiliki 2 kalimat utama, yaitu letaknya ada di awal kalimat dan ada di akhir kalimat. Jadi itu dinamakan dengan paragraf campuran. Berikut ini adalah contoh paragraf deduktif. Eceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Tanaman ini memiliki kecepatan berkembang biak vegetatif yang sangat tinggi. Nah, kalian baca sampai dengan terakhir. Lalu kalimat utamanya ada di awal kalimat, yaitu eceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Oleh sebab itu, paragraf ini dinamakan dengan paragraf deduktif karena kalimat utamanya terdapat di awal kalimat. Lalu yang mana gagasan pokoknya atau gagasan utamanya? Nah, gagasan utamanya kita ambil dari kalimat utama, yaitu jika kalimat utamanya adalah eceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan, maka gagasan utama atau ide pokoknya adalah eceng gondok termasuk kelompok gulma perairan. Selanjutnya, ini merupakan contoh paragraf induktif, yaitu paragraf induktif adalah kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Kita baca dulu teksnya atau paragrafnya. Eceng gondok memiliki bunga yang indah berwarna ungu muda. Daunnya berbentuk bulat telur dan berwarna hijau segar serta mengkilat jika diterpa sinar matahari.
baca sampai terakhir. Nah, lalu di mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya yang Ibu garis bawahi, yaitu oleh karena itu selama hidupnya senantiasa diperlukan sinar matahari. Jadi kalimat utamanya adalah oleh karena itu selama hidupnya senantiasa diperlukan sinar matahari. Hidupnya, nyanya ini ke siapa? Nah, nyah ini ditunjukkan untuk eceng gondok. Jadi gagasan pokoknya adalah eceng gondok memerlukan sinar matahari selama hidupnya. Oke, tugasnya adalah pertama kalian baca teks tentang reptil pada halaman 94. Kemudian kalian identifikasi struktur teksnya. Setelah itu tentukan jenis paragraf dari masing-masing paragraf. Kemudian tuliskan kalimat utama dan gagasan pokok.